Saudara-saudariku yang terkasih, saya beruntung tahun 2013, 7 tahun lalu, saya sempat berkunjung ke tempat Santo Fransiskus Xaverius. Rumahnya besar sekali, seperti kastil. Karena Santo Fransiskus itu anak bangsawan. Rumahnya besar sekali, seperti benteng kecil. Jadi anak bangsawan sekaligus dia sebenarnya seorang yang sangat pintar karena kuliah di Paris waktu itu. Pernah kuliah di Paris. Jadi seorang yang kaya sekaligus orang yang pintar begitu. Santo Fransiskus Xaverius. Dan suatu ketika Santo Ignatius dari Loyola mengajaknya untuk bergabung dan mendirikan Serikat Yesus. Lalu Santo Fransiskus di serikat itu diutus untuk bermisi ke India, ke Goa, namanya Goa. Lalu juga ke beberapa daerah yang lain termasuk ke Indonesia, ke Maluku, ke Ambon. Juga ke Jepang dan rencananya ke Cina juga. Jadi ini seorang santo yang besar dan konon Santo Fransiskus itu membaptis orang paling banyak setelah Santo Paulus Rasul. Jadi ceritanya itu sampai tangannya gak kuat itu, karena seharian membaptis orang, sampai suaranya habis dia menulis cerita begitu. Jadi memang ribuan orang dibaptis bisa dalam waktu singkat itu oleh Santo Fransiskus Xaverius ini. Seorang yang besar. Dan apa yang mendorongnya untuk pergi sejauh itu, meninggalkan segala sesuatu, segala yang mewah di istananya, itu adalah firman Tuhan hari ini. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Itu yang ada di dalam hati Santo Fransiskus Xaverius. Dan kalau kita membaca Injil hari ini, ya Injil ini bercerita tentang akhir hidup Yesus di dunia secara fisik bersama murid-muridnya, dan dia terangkat ke surga. Dan pada saat yang sama, ketika katakanlah misi Yesus itu telah selesai di dunia, itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan walaupun demikian, Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi dia tetap menyertai para muridnya, walaupun tidak secara fisik lagi, tetapi menyertainya dengan cara lain. Nanti digambarkan memegang ular, tapi enggak masalah, misalnya gitu, bukti penyertaan Tuhan nanti semacam itu, tanda-tandanya semacam itu. Intinya Yesus tidak meninggalkan mereka, dan para murid bisa melanjutkan tugas perutusan itu. Saudara-saudari, saya yakin kita tidak akan pergi sejauh Santo Fransiskus. Saya juga tidak. Saya tidak akan kemana-mana. Bapak Ibu juga tidak akan kemana-mana, saya yakin. Hidup beriman, kalau membaca firman hari ini, pada akhirnya bukan, kalau untuk kita ya secara, mungkin untuk romo-romo misionaris ya jelas itu mereka misi, harus bermisi. Tapi untuk kita yang tinggal di rumah dengan urusan sehari-hari, hidup bukan lagi soal seberapa jauh jalan yang sudah kita lewati, atau tempat-tempat yang sudah kita kunjungi untuk bertemu dengan orang dan katakanlah mempertobatkan orang. Bukan soal itu lagi. Seberapa tempat mana saja yang pernah kita kunjungi, bukan soal itu, tetapi soal berapa hati yang sudah kita kunjungi. Soal itu. Berapa hati yang sudah kita sapa dan kita berusaha memperkenalkan Yesus dengan segala kebaikannya kepada orang-orang semacam ini. Santo Fransiskus Xaverius dengan pergi ke Indonesia, dengan pergi ke India, ke Jepang,
mau ke Cina, itu belajar bahasa-bahasa. Kita nggak akan belajar bahasa-bahasa begitu, macam-macam bahasa. Kalau kesempatan belajar ya oke lah. Tapi sebagian besar dari kita tidak belajar bahasa-bahasa itu untuk menyentuh hati orang. Tetapi ada bahasa yang bisa dikenal oleh semua orang. Bahasa kasih. Bahasa kasih. Dan dua hal yang selalu yang mendukung karya Santo Fransiskus adalah kehidupan doanya dan juga keramahannya. Jadi kita bisa mengambil dua hal itu juga untuk hidup kita. Dengan sengaja untuk membawa Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada hati yang kita kunjungi. Semoga panggilan perutusan Yesus untuk murid-muridnya ini kita bisa hayati dalam kehidupan kita sehari-hari.